Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, jadi pada video kali ini Pak Guru akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan hukum Newton ya. Nah, untuk soal yang Pak Guru tampilkan, jadi ini ada sebuah gambar. Jadi soalnya sebuah lukisan bermassa M ya. Massa M sebesar 0,6 kg tergantung pada sebuah tali yang berada di dinding ruang tamu, seperti terlihat pada gambar di samping. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan berapa besar tegangan tali T1 dan berapa besar tegangan tali T2. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar, T1-nya itu berada di sini dan T2 di ini. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan ya, kita analisis soalnya dulu, analisis gambarnya. Kemudian kita menentukan komponen-komponen gaya yang bekerja pada sistem. Nah, kalau kita perhatikan gambar, gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini adalah ada gaya besar atau gaya T1 ya, gaya tali ke sini ya. Gaya tegangan tali ya, ini disebut gaya tegangan tali T1. Kemudian ada yang disebut gaya tegangan tali T2 ya, di sini. Kemudian di sini juga ada tegangan tali ya. Namun tegangan tali yang dimiliki di sini itu disebabkan karena adanya berat benda ya. Nah, artinya kita harus ketahui berapa berat benda. Jadi tegangan tali yang ada di sini, yang ini, itu disebabkan karena adanya berat benda yang tergantung di dalam sistem ya. Nah, dari data yang diketahui massanya 0,6 kg, berarti berat benda itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Massanya 0,6 ya, 0,6 dikali dengan 10. 0,6 dikali 10, 60 Newton. Gitu ya. Jadi berat benda yang diketahui di dalam soal itu beratnya adalah 60 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar tegangan T1 dan berapa besar tegangan tali T2. Nah, gitu. Nah, kita sudah pernah mempelajari tentang bagaimana melukiskan komponen vektor gaya yang bekerja dalam sebuah sistem. Nah, gitu ya. Jadi, kita gambarkan dulu komponen gaya yang bekerja pada benda. Nah, karena kita lihat dulu sistem T1 ya. Sistem yang ada pada T1. Nah, kalau kita lihat di sini resultan gayanya adalah T1. Ya. Jadi kita harus menghitung atau menggambarkan komponen gaya yang bekerja pada T1. Nah, untuk menggambarkan komponen gaya maka kita harus selalu berpatokan pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, arah sumbu X itu ya seperti ini. Kemudian arah sumbu Y itu seperti ini. Ya, jadi arah sumbu Y arah sumbu X mendatar, kemudian arah sumbu Y itu vertikal ke atas. Jadi selalu seperti itu ya, anak sekalian. Nah, kemudian di sini ada sudut. Nah, gitu ya. Nah, sudut 30 derajat itu berseberangan ya, berseberangan dalam dengan sudut di sini. Nah, gitu. Berarti sudut 30 derajat di sini pun juga besar sudutnya adalah 30 derajat. Karena sifatnya sama ya. Seperti itu ya. Kemudian, nah, kita akan ada komponen gaya di sini. Sebesar, karena ini sudut dekatan dengan 30 derajat, maka di sini adalah T1 cos ya. Cos karena dia dekatan. Berdekat dengan 30 atau berimpit dengan yang ada di sini ya. Jadi sudut atau komponen vektor gaya yang pada sumbu X itu berimpit dengan besarnya sudut 30 derajat. Maka dia disebut T1 cos 30. Nah, kemudian arah sumbu Y-nya ini disebut T1 dikali dengan ini kali ya. T1 kali cos theta, T1 dikali dengan, karena ini berhadapan ya, berhadapan dengan sudut 30, maka
T1 dikali sin 30. Nah, seperti itu ya, anak sekalian. Nah, kemudian selesai sistemnya. Jadi, kita sudah menggambarkan komponen vektor yang mengarah pada sumbu X, T1 dikali cos 30. Kemudian, kita sudah menggambarkan komponen vektor gaya yang bekerja pada arah sumbu Y, T1 dikali dengan sin 30. Nah, selesai untuk sistem T1. Nah, sekarang untuk sistem T2. Nah, kita perhatikan bahwa gaya yang bekerja pada T2 itu sudah sejajar atau berimpit dengan arah sumbu X. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita akan melihat nanti gambarnya seperti ini ya, anak sekalian. Jadi, gambarnya nanti akan seperti ini untuk mencari vektor gayanya. Berarti ke sini T1 dikali dengan cos 30, kemudian ke atas T1 dikali sin 30, kemudian yang arah sumbu Y ke kiri itu adalah T2. Kemudian arah sumbu X negatif itu adalah 60 Newton. Nah, jadi dari sini gaya-gaya yang bekerja pada sebuah sistem berdasarkan gambar ini sudah segaris ya anak sekalian. Jadi sistemnya ini, vektor-vektor gaya atau gaya-gaya yang bekerja dalam sistem ini sudah segaris. Jadi tidak ada lagi yang serong ke kanan atau serong ke kiri seperti besarnya T1. Nah, kalau sudah segaris seperti ini, maka untuk menghitung besar resultan gayanya itu sudah mudah karena dia segaris. Artinya, kalau komponen vektornya atau gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini berlawanan arah, maka kita kurang ya. Kalau sejajar atau searah, maka kita tambah. Nah, jadi intinya di sini adalah kita membuat sistem ini, gaya-gaya yang ada dalam sistem ini itu semua segaris agar mudah untuk dioperasikan. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah sekarang kita lihat komponen gaya yang mengarah pada sumbu Y ya, sumbu Y dulu. Kenapa sumbu Y? Ya sembarang ya, sumbu X atau sumbu Y duluan sembarang, terserah. Kalau Pak Guru mulai dari komponen vektor gaya yang mengarah pada sumbu Y, maka resultan gayanya adalah ini, karena ini diam ya, ingat ya, ini diam, berarti jumlah gayanya atau resultan gayanya berlaku hukum pertama Newton ya. Resultan gayanya sama dengan 0 karena ini diam, sistemnya diam ya. Bendanya itu tergantung diam di dinding ya. Artinya resultan gayanya sama dengan 0. Nah, dalam arah sumbu Y ya, maka kita akan lihat ya, bahwa arah sumbu Y berarti T1 ya, T1 dikali dengan sin 30, karena ini berlawanan, T1 sin 30 dengan 60 berlawanan, maka kita kurang 60 ya, sama dengan 0. Nah, artinya saya bisa tulis T1 dikali sin 30 sama dengan 0 ya, 0-nya pindah ke kanan, ke ruas kanan ya. Bisa seperti itu. Nah, sekarang kita ingat sin 30 itu berapa? T1 sin 30 ya, harus ingat ini. Sin 30 itu nilainya 1/2 ya, sin 30 nilainya 1/2 sama dengan 60. Nah, maka T1 bisa kita ketahui berapa besar nilainya. Berarti T1 sama dengan, ini kali silang, berarti 60 kali 2 ya, sama dengan 120 Newton. Nah, inilah besar T1-nya. Inilah besar T1-nya. Gitu ya, nah sekarang mudah-mudahan bisa dipahami untuk menghitung besar T1. Nah, sekarang ini dalam arah sumbu Y ya. Nah, sekarang kita melihat dalam arah sumbu X-nya. Nah, dalam arah sumbu X-nya, nah kita memperhatikan bahwa resultan gayanya juga sama dengan 0. Ya. Jadi, resultan gayanya sama dengan 0. Karena ini hukum Newton pertama ya. Dia tidak bergerak. Nah, artinya berarti kita akan lihat T1 kurang T2
T1 cos 30 dikurang T2. T1 cos 30 dikurang T2 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tadi sudah mengetahui berapa besar T1. Ya, T1-nya di sini 120, kita masukkan angkanya. 120 dikali dengan cos 30. Nah, kalau tadi sin 30 itu 1/2, cos 30 itu adalah 1/2 akar 3 dikurang T2. Nah, Pak Guru bisa tuliskan sama dengan T2. Karena ini pindah T2 ke kanan ya, melewati sama dengan. Nah, berarti Pak Guru bisa tulis T2, saya balik saja, sama dengan 120 dikali 1/2 akar 3. 120 bagi 2, 60 kali akar 3. Nah, inilah besarnya T2. Jadi, T1 besarnya 120 Newton, kemudian T2 besarnya 60 dikali dengan akar 3 Newton. Ya, seperti itu sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, ini penjelasan untuk soal seperti ini. Jadi, kalau melihat atau mengerjakan soal-soal yang sistemnya diam ya, anak-anak sekalian, maka kita harus menghitung berapa atau menggambarkan komponen vektor gaya yang bekerja pada benda itu. Ya. Jadi setelah itu kita buat komponen vektor gayanya dalam arah segaris. Ya. Segaris itu sama-sama menuju sumbu X, ya, sama-sama yang menuju sumbu Y. Nah, seperti itu langkah-langkah yang harus dikerjakan atau dilakukan. Ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami.